Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kita masih bisa bersama-sama beribadah walaupun melalui virtual. Seperti rusa yang rindu aliran sungai, dan demikianlah pula jiwa dan roh kami rindu akan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah kelegaan dan air kehidupan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami. Terima kasih Engkau telah memberkati kami. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami terbuka hanya untuk Engkau dan bisa menerima firman yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih, berkati jiwa dan roh kami. Di dalam hati Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah tengah minggu. Kita bersyukur setiap hari Kamis kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu meskipun melalui virtual. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon pimpinan Tuhan agar kita dimampukan untuk memahami dan melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur hari ini kami boleh diperjumpakan kembali dalam ibadah tengah minggu melalui virtual. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita semua belajar dari kitab Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, "Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini?" Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, "Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarkanlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Janganlah kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati." Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai ditutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang lagi tren akhir-akhir ini salah satunya adalah diet, ya, yang dilakukan oleh banyak orang, ya. Tentu tujuannya jika untuk kebaikan, ya, yaitu kesehatan, pastilah kita setuju. Namun untuk melakukan hal itu tidak mudah. Ada banyak godaan, gangguan, tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu tidak sedikit yang gagal, tapi banyak juga yang berhasil. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teks kita tidak berbicara, tidak ada kaitannya dengan diet tentunya, tetapi tentang upaya atau usaha. Di dalam teks yang kita baca tadi menceritakan bagaimana Nehemia dan orang-orang Yahudi melakukan pembangunan kembali atau merenovasi tembok yang sudah runtuh, ya, agar berdiri kembali dengan kuat dan kokoh. Niat dan upaya baik yang dilakukan oleh Nehemia dan umat ternyata mengalami banyak kesukaran, banyak tantangan, dan banyak cobaan juga. Salah satunya yang teks yang kita baca tadi adalah dari Sanbalat dan Tobia, ya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Orang-orang yang tidak menyukai apa yang sedang dilakukan oleh Nehemia dan umat melakukan tindakan yang mencoba menghalang-halangi supaya pembangunan atau renovasi tembok Yerusalem tidak dilakukan atau gagal. Apa yang mereka lakukan? Di antaranya di ayat yang kita baca tadi adalah mengutarakan kata-kata yang melemahkan semangat dari Nehemia dan umat yang sedang membangun. Bahkan mereka mengolok-olok dan juga menganggap mereka sebagai bangsa yang lemah, yang tidak mungkin bisa melakukan pembangunan atau renovasi tembok Yerusalem. Tidak hanya cukup di situ, mereka juga melakukan persepakatan untuk mengadakan kekacauan, ya, yang mengacaukan pembangunan tembok Yerusalem. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah tantangan, kesukaran yang dihadapi itu, apa yang dilakukan oleh Nehemia dan umat pada waktu itu? Yang menarik adalah mereka tidak gentar. Mereka berusaha untuk terus menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Di antaranya, yang langkah yang sangat kentara adalah berdoa. Ya, Nehemia adalah salah satu tokoh yang tidak hanya tangkas, kreatif, ya, dan kerja keras, tetapi dia juga seorang pendoa. Di kitab Nehemia bisa dilihat dalam pasal 1 bahwa pembangunan ini dimulai dari doa yang dilakukan oleh Nehemia. Oleh karena itu, dia mengajak umat untuk berdoa, berseru kepada Tuhan. Ya, doa atau melalui doa, umat dan juga Nehemia dapat memperoleh kekuatan, juga menyampaikan keluhan, dan sekaligus mendengarkan Tuhan atas setiap tantangan-tantangan atau kesukaran-kesukaran yang dihadapi. Langkah berikutnya yang dilakukan oleh Nehemia dan umat adalah di ayat yang ke-6, mereka melakukan dengan segenap hati, tekad yang bulat, meskipun menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah. Dengan tekad yang bulat itulah Nehemia dan orang-orang Yahudi terus melakukan pembaharuan atau pembangunan tembok Yerusalem. Berikutnya yang dilakukan oleh Nehemia dan umat adalah siang dan malam terus berjaga-jaga. Mereka saling menjaga semangat satu dengan yang lain dan bahkan pantang menyerah. Mereka terus berusaha untuk melakukan yang terbaik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah yang kita baca tadi, kalau Bapak Ibu melanjutkan di ayat selanjutnya, adalah pembangunan tembok Yerusalem yang berhasil dilakukan oleh Nehemia dan orang-orang Yahudi. Apa yang kita bisa pelajari dari teks ini? Bapak, Ibu, dan Saudara, bulan ini kita sedang berbicara tentang yang namanya transformasi diri. Mulai dari hati, perkataan, fisik, tubuh, dan juga karakter. Itu artinya kita diminta untuk berusaha atau mengupayakan adanya perubahan yang lebih baik, perubahan menuju kebaikan untuk diri kita sendiri. Jikalau kita melakukan
melakukannya pasti akan membawa perubahan yang baik pula bagi orang-orang di sekitar kita. Upaya ini atau niat baik ini tentu tidak mudah. Pasti akan menghadapi yang namanya tantangan atau halangan-halangan yang mencoba untuk menghalangi kita tidak melakukan yang namanya transformasi diri. Oleh karena itulah, mari kita belajar dari teks yang sudah kita baca tadi. Tantangan bisa datang dari luar, ya, misalnya ketika kita sudah mulai berusaha untuk mengubah kebiasaan kita yang tidak baik, gitu ya, menjadi baik. Mungkin ada teman-teman atau orang-orang di sekitar kita yang mengolok kita, menganggap kita sok suci dan lain sebagainya. Atau mungkin tantangan juga bisa berasal dari diri kita sendiri, rasa malas, ya, atau tergoda dengan keinginan-keinginan untuk kembali pada kebiasaan-kebiasaan yang lama. Oleh karena itulah, mari kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nehemia dan umat pada waktu itu. Yaitu yang pertama adalah berdoa. Ya, kita sadar dalam melakukan transformasi diri bukan pekerjaan yang mudah. Kita sadar kita sering jatuh pada godaan. Oleh karena itu kita membutuhkan pertolongan dan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah berdoa. Memohon kekuatan, pertolongan dari Tuhan. Dengan berdoa, kita dapat mendengar, ya, dengan berdoa kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan supaya Tuhan yang akan memampukan kita melakukan transformasi diri. Yang kedua adalah membulatkan tekad atau segenap hati, tidak setengah-setengah. Ya, kalau kita mau melakukan perubahan tapi setengah-setengah, tidak segenap hati, maka di tengah jalan kita akan mudah sekali menyerah. Oleh karena itu, mari kita membulatkan tekad untuk dapat melakukan perubahan-perubahan hidup yang lebih baik. Yang terakhir adalah pantang menyerah. Kalau diperlukan usaha yang lebih keras lagi, mari kita lakukan. Karena memang untuk mewujudkan sesuatu hal yang baik dalam diri kita tentu diperlukan usaha keras. Oleh karena itu, mari di tengah tantangan-tantangan yang ada untuk melakukan perubahan ke arah yang baik, kita terus berjuang. Karena sejatinya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk mempraktekkan dan melakukan upaya transformasi diri seperti yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Di dalam kehidupan seringkali kita dipertemukan dengan pergumulan. Kita merasa bahwa tidak bisa menemukan jalan keluar. Tapi ketika kita mau menyerahkan pergumulan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan membuka jalan untuk kita yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan.
Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang menolong kami untuk terus mengalami perubahan-perubahan hidup yang lebih baik. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah Tuhan yang akan menolong kami untuk mengalami perubahan yang lebih baik dari hari ke hari. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit atau dalam proses pemulihan, dan juga mereka yang sudah lanjut usia sehingga mereka harus ada di tempat tidur. Kiranya Tuhan melawat mereka satu persatu dan mengaruniakan mereka kekuatan, pemulihan, dan sukacita. Sehingga meskipun tubuh mereka lemah, hati mereka tetap menikmati hadirat Tuhan dan kekuatan dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk GKMI Salatiga dengan segala pelayanan-pelayanan yang sedang dan akan dikerjakan. Baik itu dalam bidang peribadatan, bidang misi, bidang diakonia, dan pembinaan warga gereja. Demikian juga kami menyerahkan untuk seluruh jemaat GKMI Salatiga yang ada, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka di tengah segala tantangan, pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Sementara itu mereka harus terus berproses untuk melakukan perubahan-perubahan hidup yang lebih baik. Tuhan kiranya menganugerahkan kekuatan kepada mereka, supaya di tengah pergumulan yang mereka hadapi, hidup mereka pun tetap mengalami hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur jikalau penyebaran COVID-19 boleh tertangani, berangsur membaik. Kami bersyukur untuk pemerintahan bangsa kami yang sudah melakukan upaya-upaya yang terbaik dan pantang menyerah. Kami percaya Tuhan terus memberkati bangsa kami di tengah segala pergumulan-pergumulan yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Salatiga, kiranya Tuhan juga terus memberkati dan menyertai, sehingga kota Salatiga ini boleh menikmati hadirat Tuhan dan seluruh masyarakat yang ada boleh hidup dalam damai. Kami menyerahkan untuk anak-anak yang mulai
persiapan untuk belajar tatap muka, baik itu di tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, kiranya Tuhan juga menolong. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.